Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Gilang Pratita dengan NIM 2317639 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan Strategic Information System. Mengenal Strategic Informasi System. Strategi informasi sistem merupakan fitur penting dalam dunia startup dan teknologi informasi. Singkatnya, ini membantu perusahaan untuk mengalokasikan, menyimpan, memproses data, memisahkan data dan informasi yang mereka kembangkan, terima, dan juga memungkinkan dan menyediakan berbagai tools. Pengertian strategik informasi sistem. Sistem informasi strategik informasi sistem atau SIS adalah sistem komputer yang digunakan di setiap level tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk layanan, serta hubungan lingkungan agar dapat membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategic informasi sistem merupakan sistem informasi yang dikembangkan sebagai tanggapan atas inisiatif bisnis perusahaan. Dengan ini, maka kita sebagai penggunanya dapat memberikan produk atau layanan dengan biaya rendah yang dibedakan dan berfokus pada segmen pasar tertentu. Apa itu strategic informasi sistem? Sistem informasi strategik adalah sistem manajemen yang membantu menetapkan tujuan dan mengatur kegiatan untuk suatu organisasi. Terkait sejarah dari SIS atau sistem informasi strategis ini sendiri, perlu kalian ketahui bahwa tahun 90-an beberapa perusahaan didirikan atas dasar gagasan strategic informasi sistem, di mana ini merupakan cara yang bagus untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan komputer untuk mengumpulkan data yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Tujuan strategik informasi sistem yaitu dikembangkan dan bertujuan untuk menanggapi dunia usaha dan banyak inisiatif bisnis seperti yang dapat kalian pikirkan. Informasi strategik digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan merumuskan strategi bisnis oleh organisasi. Ini memungkinkan perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya dapat memberikan layanan atau produk dengan harga yang lebih rendah. Dibedakan dengan terutama berkonsentrasi pada bagian pasar yang menuntut atau yang berinovatif. Fungsi strategic informasi sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem informasi strategik dapat digunakan oleh perusahaan, pemerintah, dan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik di dunia yang semakin serba cepat seperti di tahun 2024 sekarang ini. Sebagai contohnya, misalnya aplikasi online dari sistem ini yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. Jenis dan macam-macam sistem yaitu ada dua. Operational support system ini merupakan komponen perangkat lunak yang memungkinkan penyedia layanan untuk memantau, mengontrol, menganalisis, dan mengelola layanan di jaringan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengawasi transaksi, operasi, kontrol, pasokan rantai, dan manajemen. Yang kedua, manajemen support system ini adalah sistem berbasis komputer yang seharusnya digunakan oleh atau setidaknya untuk mendukung manajer. Sistem ini memfasilitasi dan memberikan informasi dan data yang tepat kepada manajer untuk rutinitas yang mudah dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan alat yang membantu memecahkan masalah tertentu terkait masalah dalam manajemen. Kenapa strategik informasi sistem atau sistem informasi itu penting? Sistem informasi strategis menyediakan hubungan antara tuntutan organisasi dan teknologi informasi terkini. Ini membantu organisasi untuk menguasai pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi persyaratan yang menantang terhadap variasi berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Ya, kesimpulan, jadi berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi strategis adalah sistem yang membantu organisasi dalam identifikasi, akuisisi, pemeliharaan, menggunakan, dan disposisi sumber datanya perusahaan dan mengidentifikasi persyaratan tersebut mereka dan kemudian mengerjakan analisis strategis dan analisis SWOT. Pengembangan sistem informasi baru harus menjawab kebutuhan dan persyaratan, apakah itu di tingkat melaksanakan transaksi atau di beberapa
data yang kompleks dan mendukung tingkat sistem informasi. Normalisasi persyaratan pengelolaan informasi, tujuan dan otorisasi sistem informasi tentunya juga harus dilakukan terlebih dahulu. Secara keseluruhan, sistem ini seringkali mencakup ukuran keuangan yang berfokus terutama pada konsekuensi jangka pendek dari keputusan manajer mengenai pertanyaan seperti ekspansi pendapatan, inflasi pasar, pemanfaatan aset, manajemen sumber daya dan arus, dan kas di pasar yang berfluktuasi. Ya, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.